Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Indra Edu. Untuk kali ini saya akan membahas kupas tuntas soal penilaian tengah semester PTS PPKN kelas 8 semester 1 atau semester ganjil. Ini adalah kurikulum 2013. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang latihan-latihan soal sosial atau mata pelajaran sosial, terus membuat materi-materi mata pelajaran PPKN. Langsung saja kepada soal yang pertama. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, D. Supomo. Ya, jawaban untuk soal yang pertama adalah yang A. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kita lanjutkan kepada soal nomor 2. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti dan sila yang berarti A. 5 dan sendi, B. dasar dan 5, C. sendi dan dasar, D. asas dan dasar. Ya, jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang A. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi. Soal nomor 3, fungsi dan peranan Pancasila, salah satunya agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Kepribadian bangsa Indonesia, B. Jiwa bangsa Indonesia, yang C. Bersumber dari segala sumber hukum, yang D. Perjanjian luhur. Ya, jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B. Fungsi dan peranan Pancasila salah satunya agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Soal nomor 4, Pancasila sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, B. Jiwa bangsa Indonesia, C. Sumber dari segala sumber hukum, yang D. Perjanjian luhur. Ya, jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang A. Pancasila sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Soal nomor 5, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Kepribadian bangsa Indonesia, yang B. Jiwa bangsa Indonesia, yang C. Sumber dari segala sumber hukum, yang D. Perjanjian luhur. Ya, jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang C. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Soal nomor 6, Pancasila telah disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Kepribadian bangsa Indonesia, B. Jiwa bangsa Indonesia, C. Sumber dari segala sumber hukum, yang D. Perjanjian luhur. Ya, jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang D. Pancasila telah disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Soal nomor 7, salah satu dari fungsi Pancasila yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Moral pembangunan, B. Satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang C. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang D. Perjanjian luhur. Ya, jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang C. Salah satu dari fungsi Pancasila yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Soal nomor 8, Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Moral pembangunan, B. Satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang C. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang D. Perjanjian luhur. Ya, jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang A. Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai moral pembangunan. Soal nomor 9, Pancasila berfungsi sebagai salah satu konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Moral pembangunan, B. Satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, C. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang D. Perjanjian luhur. Ya, jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang B. Pancasila berfungsi sebagai salah satu konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor 10, Pancasila dijadikan fondasi yang berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Pernyataan tersebut merupakan makna Pancasila sebagai A. Pandangan hidup, B. Dasar negara, C. Moral pembangunan, yang D. Perjanjian luhur. Ya, jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang B. Pancasila dijadikan fondasi yang berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Pernyataan tersebut merupakan makna Pancasila sebagai dasar negara. Soal nomor 11, Pancasila merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Untuk apa seorang itu hidup? Pernyataan tersebut merupakan makna Pancasila sebagai A. Pandangan hidup, B. Dasar negara, C. Moral pembangunan, D. Perjanjian luhur. Ya, jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang A. Pancasila merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Untuk apa seorang itu hidup? Pernyataan tersebut merupakan makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Soal nomor 12, pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sila ke A. Sila ke-5, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-1, D. Sila ke-3. Ya, jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang C. Pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1. Soal nomor 13, tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sila ke A. Sila ke-5, B. Sila ke-2, C. Sila ke-1, D. Sila ke-3. Ya, jawaban untuk soal nomor 13 adalah yang A. Tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sila ke-5. Soal nomor 14, sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas
Asas musyawarah dan asas kekeluargaan merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ke A. Sila ke-5, B. Sila ke-4, C. Sila ke-1, D. Sila ke-3. Ya, jawaban untuk soal nomor 14 adalah yang B. Sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ke-4. Soal nomor 15, rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mempunyai kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagai warga negara yang dijamin oleh negara merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ke titik-titik. A. Sila ke-5, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-1. Ya, jawaban untuk soal nomor 15 adalah yang B. Rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mempunyai kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara, merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ke-2. Soal nomor 16, Pancasila merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan golongan suku bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun, merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ke A. Sila ke-5, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-1. Ya, jawaban untuk soal nomor 16 adalah yang C. Pancasila merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun, merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ke-3. Soal nomor 17. Berikut ini merupakan isi dari butir pengamalan Pancasila Pancasila sila kedua, kecuali A. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, B. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, C. Berani membela kebenaran dan keadilan, D. Menghormati hak orang lain. Jawaban nomor 17 adalah yang D. Berikut ini merupakan isi dari butir pengamalan Pancasila sila kedua, kecuali menghormati hak orang lain. Soal nomor 18, berikut ini merupakan isi dari butir pengamalan Pancasila sila ketiga, kecuali A. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jawaban untuk soal nomor 18 adalah yang A. Berikut ini merupakan isi dari butir pengamalan Pancasila sila ketiga, kecuali bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Soal nomor 19, berikut ini merupakan isi dari butir pengamalan Pancasila sila kelima, kecuali A. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, C. Berani membela kebenaran dan keadilan, D. Menghormati hak orang lain. Jawaban nomor 19 adalah yang C. Berikut ini merupakan isi dari butir pengamalan Pancasila sila kelima, kecuali berani membela kebenaran dan keadilan. Soal nomor 20, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain merupakan isi dari butir pengamalan Pancasila sila ke A. Sila ke-1, A. Sila ke-5, B. Sila ke-3, C. Sila ke-1, D. Sila ke-2. Ya, jawaban untuk soal nomor 20 adalah yang D. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain merupakan isi dari butir pengamalan Pancasila sila kedua. Soal nomor 21, taat dan patuh terhadap orang tua merupakan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan A. Sekolah, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. Pergaulan.
Ya, jawaban untuk soal nomor 21 adalah yang B. Taat dan patuh terhadap orang tua merupakan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Soal nomor 22, tidak mengganggu ibadah orang lain merupakan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan A. Sekolah, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. Pergaulan. Ya, jawaban untuk soal nomor 22 adalah yang C. Tidak mengganggu ibadah orang lain merupakan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Soal nomor 23, menghargai pendapat teman merupakan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan A. Sekolah, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. Pergaulan. Jawabannya nomor 23 adalah yang D. Menghargai pendapat teman merupakan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Soal nomor 24, mentaati tata tertib sekolah, menghormati warga sekolah, merupakan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan A. Sekolah, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. Pergaulan. Ya, jawaban untuk soal nomor 24 adalah yang A. Mentaati tata tertib sekolah, menghormati warga sekolah, merupakan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Soal nomor 25, hukum dasar yang tertulis disebut juga A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang B. Konvensi, yang C. Pancasila, yang D. Ekasila. Ya, jawaban untuk soal nomor 25 adalah yang A. Hukum dasar yang tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 26, hukum dasar yang tidak tertulis atau aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, hukum dasar tersebut disebut juga A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang B. Konvensi, yang C. Pancasila, yang D. Ekasila. Ya, jawaban untuk soal nomor 26 adalah yang B. Hukum dasar yang tidak tertulis atau aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, hukum dasar tersebut disebut juga dengan konvensi. Soal nomor 27, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada di urutan A. Terendah, B. Tertinggi, C. Menengah, D. Tertinggi dan terendah. Ya, jawaban untuk soal nomor 27 adalah yang B. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada di urutan tertinggi. Soal nomor 28. Kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan tersebut merupakan dua hal pokok dari A. Proklamasi kemerdekaan, B. Pembukaan, C. Proklamasi dan pembukaan, yang D. Pancasila. Ya, jawaban untuk soal nomor 28 adalah yang A. Kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan tersebut merupakan dua hal pokok dari proklamasi kemerdekaan. Soal nomor 29, makna yang terkandung dalam titik-titik merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. A. Proklamasi kemerdekaan, B. Pembukaan, C. Proklamasi dan pembukaan, D. Pancasila. Ya, jawaban untuk soal nomor 29 adalah yang B. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Soal nomor 30, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut kecuali A. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang B. Berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas pokok negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang C. Konvensi. Yang D. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ya, jawaban untuk soal nomor 30 adalah yang C. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut kecuali konvensi. Soal esai, yang pertama adalah apa yang mungkin dapat kalian lakukan untuk mengamalkan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Jawabannya adalah yang pertama adalah menjalankan ibadah tepat waktu. Yang kedua, memperlakukan sikap tidak semena-mena terhadap teman. Yang ketiga, saling hormat menghormati dengan sesama anggota keluarga sekolah. Yang keempat, mentaati tata tertib sekolah. Yang kelima, menghormati guru. Yang keenam, mengikuti dan melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan wakilnya ketika ada pergantian OSIS baru. Yang selanjutnya adalah saling tolong-menolong, terus juga selanjutnya menjenguk teman apabila sakit. Yang selanjutnya menghargai pendapat teman. Yang terakhir adalah belajar dengan giat dan tekun, dan lain-lain masih banyak lagi. Soal nomor 2 esai, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila? Jawabannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita telah atau tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Sedangkan cara menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila, kita harus dengan senantiasa melaksanakan dan mengamalkan setiap butir pengamalan Pancasila sesuai dengan hati nurani kita. Soal nomor 3 esai, berikan pendapatmu bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah negara yang berperan dalam melestarikan pandangan hidup suatu negara, sedangkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat diantaranya menghormati hak orang lain, mengikuti kerja bakti, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Soal nomor 4, bagaimanakah upaya mempertahankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Soal nomor 5, bagaimanakah pendapatmu atau bagaimana perbedaan, bukan pendapat ya, nomor 5 adalah bagaimana perbedaan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah diamandemen. Jawabannya adalah kalau sebelum, pembukaan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua batang tubuh yaitu pasal-pasal, yang ketiga adalah penjelasan. Sedangkan sesudah diamandemen, yang pertama adalah pembukaan dan yang kedua adalah pasal-pasal. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau boleh komen, dan juga boleh dibagikan kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.